Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan nanti akhirnya adalah adanya kesimpulan dan saran. Dan kesimpulan itu merujuk pada hasil penelitiannya ya. Jangan sampai kesimpulannya kok beda dengan hasil penelitian. Dan kesimpulan itu menjawab dari tujuan dilakukannya penulisan karya ilmiah itu atau tujuan dari penelitian itu gitu. Ini aja menurut KBBI maksudnya ini gitu ya. Nah, cara menuliskannya seperti apa kesimpulan? Nah, kesimpulan itu pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian, tetapi tidak perlu mengungkapkan angka-angka lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya di hasil penelitian ada hubungan dengan value sekian-sekian, tidak perlu lagi di kesimpulan. Di kesimpulan hanya cukup mengatakan bahwa ada hubungan atau sekian kalau di hasil persentase 50% obesitas misalnya. Di kesimpulan hanya menyatakan lebih dari setengah responden obesitas. Jadi tidak perlu lagi menyatakan angka-angkanya. Dan nanti di akhir dari setelah kita menyatakan kesimpulan maka muncullah saran. Oke. Nah, ini sebagai contoh misalnya sebagian besar responden memiliki kadar kolesterol tidak normal. Itu sudah kesimpulan. Nah, nanti orang tidak normalnya berapa? Ya dia lihat lagi ke hasil atau dia lihat lagi ke metode yang dikatakan tidak normal itu seperti apa. Atau contoh lain misalnya kurang dari setengah jumlah responden memiliki perilaku self riding yang baik atau hanya sedikit responden yang memberikan hasil eksklusif. Jadi kesimpulan itu suatu pernyataan yang dikatakan dengan singkat. Oke. Nah, kalau kayak gini nih salah nih dalam menyatakan satu kesimpulan. Sebanyak 56% balita di kelurahan terjun mengalami status kesehatan sedang. Nah, ini disarankan kesimpulan itu tidak ada lagi hasil dari penelitian ya. Oke. Nah, saran itu muncul dari kesimpulan ya. Jangan sampai ada saran nanti tiba-tiba dia bilang saran sila kepada peneliti berikutnya meneliti tentang ini, padahal sebenarnya dia tidak ada bahas tentang itu di pembahasan. Nah, itu juga ada nanti kamu temukan di artikel. Jadi sarannya itu harus berlandaskan pertimbangan penelitian ditujukan pada peneliti di bidang sejenis untuk pengembangan selanjutnya. Dan bisa jadi nanti saran itu bisa aspek operasional, bisa aspek konsepsional. Jadi kalau operasional misalnya dia memberikan sarannya itu kepada orang-orang yang memang mengoperasikan terkait dengan masalah itu. Misalnya kayak tadi ada hubungan asupan lemak dengan profil. Sarannya adalah kepada orang dewasa untuk mengontrol asupan lemak. Nah, itu bagian dari saran operasional. Tapi kalau saran konsepsional ya, pada penelitian berikutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan melihat asupan lemak berdasarkan jenisnya dan kaitannya dengan profil lipid darah. Berdasarkan jenisnya berarti misalnya asal lemak esensial atau kemudian PUFA, MUFA atau trans fatty acid. Nah, itu menjadi saran konsepsional. Dan biasanya kalau dalam penulisan karya ilmiah yang secara komplit dia diuraikan beberapa butir, tapi kalau dalam artikel biasanya dia hanya menyatakan dalam bentuk satu atau dua kalimat di bagian akhir dari artikel penelitian tersebut. Dan hindari menyajikan saran yang seakan-akan jatuh dari langit tanpa pernah disinggung, apalagi dibahas sebelumnya. Jadi jangan sampai kita tiba-tiba munculin saran, tapi itu tidak pernah dibahas di sebelumnya, baik itu di pembahasan atau di hasil ataupun di pendahuluan. Jadi nanti kamu bisa review suatu artikel dengan dasar-dasar yang tadi sudah disampaikan. Dan kriteria saran yang baik ya ini mungkin bisa dilihat nanti ada diuraikan dengan singkat, kemudian mempunyai sasaran objek yang jelas.
Jadi ditujukan kepada siapa saran ini gitu ya. Kemudian disertai dengan tindakan operasional. Jadi kalau kayak tadi misalnya, tapi memang kalau dalam artikel kadang dia tidak menyatakan operasional itu secara panjang ya. Misalnya dia katakan gini, tadi kan asupan lemak sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Itu sudah operasional, walaupun dia tidak sampaikan berapa gram, berapa persen dari energi gitu. Tapi dia sudah nyatakan berdasarkan pedoman gizi seimbang. Itu sudah operasional. Kemudian disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Ini biasanya di laporan karya ilmiah yang komplit ya biasanya. Kalau di artikel kadang dia jarang menyatakan ini. Kemudian berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Jadi kayak tadi disarankan misalnya pada jenis-jenis lemak dan seterusnya. Demikian materinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.